Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurul Fatimah dengan NIM berikut. Di sini saya akan menjelaskan materi penamaan dalam sistem terdistribusi. Yaitu yang pertama ada pengertian dan tujuan. Pengertian dari penamaan dalam sistem terdistribusi itu mengacu pada cara objek, sumber daya, atau layanan yang diidentifikasi dan diakses di seluruh jaringan. Ini sangat penting karena sistem terdistribusi biasanya melibatkan banyak komponen yang berada di lokasi yang berbeda. Kemudian ada tujuan penamaan, yaitu identifikasi, yaitu memastikan setiap komponen memiliki identitas yang unik. Kemudian ada lokalisasi, yaitu memudahkan pencarian dan akses ke sumber daya. Kemudian abstraksi, menyediakan cara untuk merujuk objek tanpa harus mengetahui detail implementasinya. Yaitu berikutnya konsep dasar penamaan, yaitu ada namespace yang merupakan koleksi nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam sistem. Namespace ini terdapat dua jenis, yaitu ada flat namespace, yaitu merupakan semua nama berada dalam satu tingkat seperti dalam sistem file sederhana. Kemudian ada hierarchical namespace, yaitu nama-nama terorganisir dalam struktur hierarkis seperti dalam sistem domain, contohnya seperti DNS. Kemudian ada identifikasi, yaitu setiap entitas dalam sistem harus memiliki pengidentifikasi yang unik seperti URL Uniform Resource Locator, yaitu alamat untuk mengakses sumber daya di web. Kemudian ada URI Uniform Resource Identifier, yaitu identifikasi sumber daya dalam cara yang lebih umum. Kemudian ada resolusi, yaitu proses yang mengonversi nama yang diberikan menjadi alamat fisik atau referensi sumber daya yang melibatkan server nama untuk menyimpan peta antara nama dan alamat fisik. Kemudian ada protokol penemuan, yaitu menggunakan protokol seperti DNS untuk menemukan alamat berdasarkan nama. Kemudian ada sistem penamaan, yaitu DNS, Domain Name System, yaitu contoh nyata dari sistem penamaan terdistribusi yang menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Kemudian ada LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, yaitu sistem untuk mengelola dan mengakses informasi directory. Kemudian RMI, Remote Method Invocation, yang memungkinkan pemanggilan metode pada objek yang berada di lokasi yang berbeda. Kemudian ada jenis penamaan, yaitu penamaan kualitas yang berdasarkan karakteristik atau atribut objek. Kemudian penamaan hierarkis menggunakan struktur pohon seperti URL atau sistem file. Kemudian ada penamaan flat, yaitu semua objek memiliki nama yang unik tanpa struktur hierarkis. Berikut tantangan dalam sistem penamaan, yaitu skalabilitas, yaitu untuk memastikan sistem dapat menangani peningkatan jumlah entitas. Kemudian ada konsistensi, yaitu untuk mempertahankan konsistensi data dalam situasi di mana ada banyak salinan data. Kemudian ada kecepatan resolusi, yaitu untuk mencapai resolusi nama dengan cepat untuk pengalaman pengguna yang baik. Kemudian ada pemeliharaan, yaitu untuk memelihara dan memperbarui sistem penamaan seiring dengan perubahan pada sistem. Kemudian berikutnya ada tren dan teknologi penerapan, yaitu ada penerapan blockchain, yaitu menggunakan teknologi blockchain untuk penamaan yang didesentralisasi dan transparan. Kemudian ada microservice, yaitu penggunaan sistem penamaan untuk layanan-layanan kecil yang berkomunikasi satu sama lain. Berikut
kesimpulan dari penamaan dalam sistem terdistribusi adalah aspek yang penting yang memengaruhi bagaimana sumber daya yang diidentifikasi dan diakses. Untuk memahami berbagai metode dan tantangan dalam penamaan dapat membantu dalam merancang sistem terdistribusi yang lebih efisien dan mudah digunakan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.